Italia, rumah bagi banyak pabrikan gila yang membuat kendaraan bukan hanya sebagai roda yang berputar. Kalian lihat aja sendiri, Ducati dan MV Agusta adalah wajah dari Italia jika kita bicara tentang sepeda motor. Tapi sebetulnya, ada satu pabrikan motor Italia yang hampir terlupakan. Salah satu pabrikan motor tertua di dunia yang pada akhirnya kehilangan identitasnya, ialah Benelli. Kalau kalian suka video sejarah seperti ini dan belum tekan tombol subscribe, ya di-subscribe dulu biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Let's go! Semua dimulai pada tahun 1900-an di kota kecil yang terletak di wilayah Marche, Italia. Berawal dari seorang wanita single parent yang bernama Teresa Boni Benelli yang harus membesarkan keenam anaknya setelah sang suami meninggal dunia. Keenam anak laki-laki Teresa bernama Giuseppe, Giovanni, Francesco, Filippo, Domenico, dan yang paling kecil ialah Anthony Benelli. Nah, Teresa lantas menggunakan seluruh harta keluarga untuk membangun sebuah bengkel. Tapi, sebelumnya Teresa mengirimkan Giuseppe dan Giovanni ke Swiss untuk belajar teknik mesin. Setelah mereka lulus, akhirnya Benelli Garage pun resmi dibuka. Teresa berhasil membuat bengkel sepeda dan sepeda motor yang gak cuma bisa memperbaiki, namun mereka sudah mampu memproduksi sendiri semua suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. Dan selama Perang Dunia Pertama berlangsung, Benelli bekerja keras untuk memperbaiki mesin perang dari Italia. Pada tahun 1919, Benelli memperkenalkan sepeda motor pertamanya ke publik. Dan setahun kemudian, mereka berhasil membuat mesin mereka sendiri secara utuh. Sebuah mesin 2 tak 1 silinder dengan kapasitas 75 cc yang kala itu langsung dipasangkan ke rangka sepeda dan dijual setahun kemudian. Nama Benelli mulai dikenal di tingkat internasional terlebih ketika Benelli memperkenalkan sebuah mesin 175 cc 4 tak dengan sistem cascade gear yang merupakan susunan gear yang terhubung secara beruntun di mana setiap putaran dari satu gear dan diteruskan ke gear berikutnya secara bertahap. Motor ini juga pakai teknologi OHC yang sebelumnya motor-motor di zaman itu pakai set valve, yang nantinya OHV berkembang menjadi SOHC dan juga DOHC. Nah, sama seperti seluruh pabrikan kala itu, kalau mau terkenal dan produknya laku, harus ikut balapan. Race on Sunday, sell on Monday. So, di pertengahan tahun 1920-an, Tonino Benelli mulai turun ke lintasan. Ia menunjukkan bakat luar biasa sebagai pengembang sekaligus pembalap yang sukses mengendarai Benelli 175 dan berhasil memenangkan 4 gelar kejuaraan nasional Italia dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 1927. Dan pada tahun 1930, motor ini sudah pakai teknologi SOHC dan pakai teknologi DOHC pada tahun 1931. Tapi sayang sekali, pada tahun 1932, Tonino mengalami kecelakaan di sebuah balap GP di Giulio sehingga harus menghentikan karirnya. Dan pada tahun 1937, ia meninggal dunia karena kecelakaan di jalan raya. Pada akhir tahun 30-an, pabrikan motor di Eropa berlomba-lomba menciptakan mesin balap berperforma tinggi. Benelli ingin menyaingi dominasi pabrikan Jerman seperti DKW dan BMW. Ia lantas mulai mengembangkan sebuah motor balap 250 cc yang sangat radikal. Nah, proyek ini lantas dipimpin oleh tim teknik Benelli di bawah arahan Giuseppe Benelli. Proyek ini mulai di tahun 1938 dan prototipe akhirnya rampung pada tahun 1939. Motor ini sempat ditampilkan pada ajang Milan Motor Show di tahun tersebut. Motor ini diberi nama Benelli 250-4 Supercharged. Yes, dari namanya, motor ini punya kapasitas mesin 250 cc 4 silinder DOHC pakai Supercharged yang mampu menghasilkan tenaga hingga 52 HP di 10.000 rpm. Dan konon bisa digeber hingga kecepatan 220 km/jam. Namun sayang, Perang Dunia Kedua pecah dan semua balapan gagal dijalankan, sehingga Benelli 250-4 tidak pernah tampil di ajang balapan manapun. Fakta dari motor ini ialah, dengan tenaga 52 HP dan bobot yang cuma 130 kg, ia punya power to weight ratio yang mengerikan. Bayangkan kala itu, motor balap Norton yang punya kapasitas mesin 500 cc punya tenaga hanya 50 HP dan bobot yang pasti lebih berat. Dan kalian tahu,
52 HP pada motor 250cc 4 silinder itu bisa dicapai kembali setelah 20 tahun kemudian bersama Honda RC164. Entah bagaimana Benelli mengembangkan motor kala itu, ia adalah sebuah motor yang revolusioner. Giuseppe Benelli akhirnya keluar dari perusahaan setelah berselisih dengan saudara-saudaranya soal strategi produk. Kemudian, ia mendirikan BBC Automobili di tahun 46 dan Motobi di tahun 52. Benelli kemudian dipimpin oleh Giovanni yang meskipun tidak seberbakat Giuseppe dalam hal desain, namun ia memiliki kemampuan organisasi yang sangat baik. Dalam kepemimpinan Giovanni, Benelli menjual motor berkapasitas kecil dengan nama Lerisa, sebuah moped dengan mesin 2 tak 98cc dengan harga yang sangat terjangkau. Motor ini lantas menjadi cikal bakal dari Benelli Leoncino yang kalian tahu hingga saat ini. Pada tahun 60-an, ketika pasar domestik Italia mengalami krisis, Benelli bertahan dengan cara menjual produknya ke Amerika. Benelli Tornado 650 menjadi salah satu motor yang dikirim ke Amerika. Ia adalah sebuah motor 4 tak twin cylinder yang masih memakai teknologi OHV dengan tenaga di kisaran 52 HP dan torsi di kisaran 56 Nm. TNT 650 punya bobot di kisaran 200 kg. Dengan semua itu, konon ia dapat digeber hingga kecepatan 180 km/jam. Meskipun motor ini terbilang reliable dan bertenaga, namun penjualannya nggak sesuai harapan di pasar Amerika. Nama Benelli masih belum sepopuler merek Inggris dan Jepang, seperti Triumph Bonneville T120, Honda CB750, dan Yamaha XS650. Nah, tapi sebetulnya bukan cuma Benelli yang kalah saing. Triumph pun keteteran dengan masuknya motor Jepang ke pasar Amerika dan Eropa. Karena perlahan setelah Honda dan Yamaha, Suzuki dan Kawasaki pun nggak mau ketinggalan. Karena selain menjual motor gede yang reliable dan lebih murah plus kencang, geng Jepang juga menjual moped yang jelas punya porsi lebih besar di pasar. Dalam kondisi yang sulit ini, Benelli akhirnya diakuisisi oleh Alejandro De Tomaso, seorang pebisnis sukses yang sering sekali namanya terkait dalam perusahaan-perusahaan Italia di era itu. Kalau nggak salah, orang ini juga pernah mengakuisisi Maserati dan Moto Guzzi. Nah, di bawah kepemimpinan De Tomaso, ia punya strategi yang cukup liar dan masuk akal kala itu. De Tomaso meminta sang desainer untuk meniru mesin Honda CB54 dan melahirkan Benelli 500 Quattro di tahun 74. Motor ini sekaligus menjadi motor 4 silinder produksi massal pertama dari Italia. Nah, dengan motor ini, Benelli berhasil meniru CB500 Ford dengan sangat sempurna. Karena jika kalian lihat di tabel ini, secara performa Benelli lebih unggul. Ia juga punya suara mesin yang lebih berkarakter. Nah, coba dengar deh, mana yang lebih menggelegar? Quattro 500 atau CB500 Ford? Nah, meskipun secara performa Quattro lebih unggul, tapi tidak dengan penjualannya. Karena faktanya, di negerinya sendiri pun Quattro memiliki penjualan yang tidak lebih baik ketimbang CB500 Ford. Di kelas 750cc kala itu pabrikan Jepang mengobrak-abrik pasar Amerika dan Eropa. Honda dengan CB750, Kawasaki dengan Z1, Suzuki dengan GS750, dan Yamaha dengan XS750. Karena secara performa dan durabilitas motor-motor Jepang ini lebih baik, ditambah mereka lebih terjangkau, so Benelli harus putar otak. Kalau masuk ke pasar 750cc pakai motor dengan spesifikasi yang sama, ya pasti nggak bakal dilirik. Akhirnya, Benelli menciptakan Benelli 750Ci, sebuah motor 6 silinder 750cc yang sudah DWC. Well, tenaganya memang hanya 76 HP, bobotnya sampai 230 kg. Tapi, ia bisa digeber hingga kecepatan 210 km/jam.
Secara performa sih sebetulnya motor ini tuh nggak jauh beda sama motor 750cc dari Jepang yang rata-rata punya tenaga di kisaran 67 hingga 70 HP. Kecuali Kawasaki Z1 ya, yang 82 HP. Karena memang Z1 itu kan 900cc. Cuma, sensasi motor Dewa C 6 silinder itu ya beda aja dari yang lain. Ia memang punya daya tarik tersendiri, suara mesin melengking, handling pun termasuk lincah untuk motor dengan mesin selebar itu, dan satu lagi, motor ini terbatas. Jadi ada aura sombongnya kalau naik motor ini. Nah, karena nggak mau kehilangan momentum, pada tahun 73 Benelli memperkenalkan 900 CI. Sebetulnya motor ini tuh 750 CI, yang dia upgrade aja cc-nya jadi 900. Tenaganya sampai 85 HP, sedikit lebih besar ketimbang Kawasaki Z1 900. Cuma, bobot motor ini jadi lebih berat mencapai 245 kg. Dengan menambahkan sedikit top speed jadi 220 km/jam aja. Nah, di tahun 73, performanya jadi di atas rata-rata, cuma ketika pabrikan Jepang menjawab tantangan Benelli di tahun 78 dengan CB900F, Kawasaki Z1000, Suzuki GS1000 dan Yamaha XS1100 yang jelas-jelas punya tenaga di atas 90 HP, Benelli 900 CI jadi kelihatan culun abis, apalagi kala itu Ducati juga punya 900 Super Sport yang meski punya tenaga cuma 80 HP, tapi kan ini motor pakai 2 silinder. Yang kalian tahu sendiri, motor 2 silinder tentu punya torsi yang gede. Plus karena cuma 2 silinder, motor ini tuh termasuk salah satu motor 900cc teringan di masanya. Sekali lagi, Benelli kena hantam dengan fakta bahwa motor Jepang selangkah lebih baik. Dan dihantam pula dengan Ducati dan MV Agusta yang di era tahun 80-an nantinya namanya melejit. Nah, di tahun 80-an, Benelli masih menjual beberapa motor seperti Quattro Series yang sebetulnya seri ini tuh masuk ke banyak kelas seperti Benelli 254 yang pakai mesin 231cc SWC inline 4 silinder dan punya tenaga hingga 27 HP. Setelah itu ada Benelli 354 Sport, 500, dan 700 yang sekali lagi motor-motor ini tuh adalah pengembangan dan penyempurnaan dari Quattro 500. Cuma ternyata penjualan motor nggak bagus dan perusahaan terus merugi tiap tahunnya. Dan pada akhir tahun 89, Giancarlo Selci mengambil alih perusahaan Benelli. Dan ia mencoba revitalisasi dengan memproduksi skuter kecil seperti City Bike 90 dan Spring. Cuma upaya ini tampaknya nggak berhasil menaikkan keuntungan. Sehingga pada tahun 95, perusahaan diambil alih oleh Andrea Merloni. Ia melakukan perubahan besar-besaran, mendirikan pabrik baru, dan pada akhir tahun 99, di ajang Milan Motorcycle Show, tiba-tiba aja nih, Benelli memamerkan sebuah motorsport yang langsung aja menarik perhatian banyak orang. Gile aja, dari yang awalnya jualan motor seperti ini, langsung ngeluarin motorsport yang desainnya seperti ini. Italia banget sob. Bahkan kalau dijajarin sama motorsport tahun 2010-an, atau bahkan sama motor saat ini pun Tornado Trace 900 ini nggak malu-maluin. Bahkan secara desain, bisa disandingkan dengan MV Agusta F4 seri sob. Benelli Tornado Trace 900 pakai bahan serat karbon di bagian bodi, plus sasis yang terbuat dari tubular twin spark beam aluminium. Nggak cuma unik secara desain aja, di depan mesin yang biasanya ada radiator gede, tapi di motor ini malah clean, dan radiatornya ada di bawah jok. Ada 2 lubang angin di samping lampu depan yang bertugas mengalirkan angin ke radiator. Nggak ada motor kayak gini sob, dia doang. Nah, motor ini pakai mesin 898cc inline 3 silinder Dewa C yang punya tenaga hingga 143 HP di 11.500 rpm dan torsi di kisaran 100 Nm. Tenaga yang sangat besar untuk motor 900cc 3 silinder di era tersebut. Kala itu secara performa, Trace 900 berhadapan dengan CBR 900RR Fireblade dan Kawasaki ZX-9R yang punya tenaga di kisaran 140 HP. Jika dibandingkan dengan motor sport 900cc 3 silinder di era ini, ada Yamaha R9 yang bahkan punya tenaga di kisaran 117 HP doang. Yang memang, si R9 ini kan pakai mesin CP3 yang awalnya dulu tuh dipakai oleh MT9 yang notabene adalah motor sport naked. Kembali ke Trace 900.
Tenaga 143 HP ditambah bobot yang cuma 198 kg membuat power to weight ratio-nya luar biasa pada zamannya. Mesin 3 silinder sendiri memiliki karakteristik yang unik. Ia punya kombinasi tenaga yang agresif di putaran bawah, namun masih punya nafas yang panjang dan diandalkan di putaran tinggi, serta respon yang luar biasa. Motor ini secara penampilan memang susah dicari kekurangannya, tapi secara durabilitas, seperti layaknya motor Italia memang agak merepotkan. Dimulai dari harga jual yang tinggi, dan karena produknya limited edition, so untuk urusan suku cadang dan spare part, selain sulit dicari, harga pun pasti mahal. Nah, di tahun 2004, Benelli menjual TNT 1130 dengan 3 varian, yakni Titanium, Sport, dan Cafe Racer. Motor ini adalah sebuah naked sport yang punya desain cantik namun kekar di saat yang bersamaan. Di bagian mesin pun, ia nggak main-main. Dengan menggunakan basic mesin dari Trace 900 yang diredesain kembali menjadi 1130 cc, motor ini punya tenaga di kisaran 130 hingga 135 HP, dengan torsi di kisaran 110 hingga 117 Nm. Menyesuaikanlah dengan karakteristik motor naked yang lebih agresif di putaran bawah. Bobotnya berkisar dari 199 hingga 215 kg tergantung tipe. Secara default, ia pakai rangka trellis aluminium dan shock depan dari Marzocchi, rim dari Brembo, dan bahkan memakai carbon fiber di kasta tertingginya. Semua itu membuat TNT terlihat menggoda, dengan desain yang berbeda aja gitu jika dibandingin dengan rival-rivalnya. Cuma kekurangannya, motor ini punya masalah dengan ECU-nya dan kelistrikan juga. Kadang motor ini susah dihidupkan dalam kondisi panas. Dan beberapa error di speedometer yang kadang-kadang muncul dan kadang-kadang juga hilang. Motor ini meski nggak akan bisa mengalahkan Ducati Monster secara penjualan, tapi setidaknya bisa meramaikan penjualan motorsport naked di tahun 2000-an. Nah, hal ini membuat Benelli selalu berada dalam krisis keuangan. Pada tahun 2005, akhirnya perusahaan besar asal Cina yakni Qianjiang Group membeli Benelli. Di tahun 2009, Qianjiang menambahkan lagi investasi sejumlah 26 juta US dollar untuk membangkitkan kembali Benelli. Dan sejak tahun 2016, Qianjiang berada di bawah Geely Holding Group, yang juga punya Volvo, Lotus, dan Proton. Nah, apa yang terjadi setelah Benelli punya KTP Cina? Biaya produksi otomatis jadi lebih efisien, so bisa jual motor dengan harga yang bersaing dengan produk Jepang. Dan kali ini, fokus Benelli tidak lagi ke motor-motor dengan kapasitas besar, melainkan ke segmen 125 hingga 750 cc, terutama ke motor adventure seperti Benelli TRK dan Leoncino, karena lebih mudah aja gitu diterima pasar. Buktinya TRK 502 menjadi model paling laris dari Benelli di Italia sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Cuma memang beberapa orang mengeluhkan kualitas dan bahan dari Benelli yang menurun akhir-akhir ini, tapi masih tertolong dengan harga jual yang terjangkau. Nah, di Indonesia sendiri, Benelli mulai masuk pada tahun 2013. Motor pertama yang dibawa ialah seri Patagonian Eagle dan Motobi, yang kalau dilihat-lihat dari spesifikasinya, emang beneran motor Cina yang pakai logo Benelli doang. Tapi, di seri naked Sport TNT 250, baru kelihatan nih, sedikit aura Italianya. Ia pakai mesin 2 silinder 250 cc, tapi ini motor suaranya mirip 4 silinder karena pakai firing order 360 derajat. Nah, setelahnya, Benelli mulai memasukkan beberapa motor yang mungkin pernah kalian lihat atau mungkin ada di garasi kalian, seperti Matic Severano 250, TNT 1130, TRK 502, bahkan Leoncino 250 dan 500 yang secara penjualan nggak bagus-bagus banget sih. Orang-orang tahulah, motor-motor Benelli kebanyakan motor Cina yang di rebranding aja pakai merek Italia. Motor Italia aja lumayan rewel, ini motor Cina pakai merek Italia. Orang pasti mikir 2 kali nih kalau mau beli motor ini. Cuma 2 tahun terakhir, brand Cina itu mulai punya image yang bagus di tanah air, nggak cuma motor, mobil pun semakin disukai. Merek Cina selalu punya inovasi yang nggak dikasih sama brand Jepang. Ini sih tinggal nunggu waktu aja. Kalau brand Jepang nggak berbenah bakal kalah sama brand Cina. Menurut kalian gimana? Ada yang pernah punya pengalaman sama Benelli? Bisa komen di kolom komentar. Well, sekian video kali ini.
Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau informasi yang kurang sesuai. Like jika kalian suka, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.